Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Rogo Talk kita, dan kita masih lanjutkan perbincangan bersama Pak Handoko yang semakin seru nih Pak ya, kayaknya. Karena saling ngerjain nih pemirsa. Oke, ini saya sekarang ngerjain Pak Handoko lagi nih Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau tadi kita membicarakan mengenai SDM Pak. Pemerintah sendiri sebenarnya untuk SDM perhatiannya ada nggak sih Pak? Atau ada perhatian khusus kah? Gitu. Ya, jadi itu kunci ya, gitu. Karena itu yang saya alami. Ya, kenapa 2002 saya akhirnya kembali dan apa yang terjadi? Ya kan? Padahal hampir nggak mau kembali gitu ya? Oh iya, ya. Dan sebagian besar teman saya tidak kembali. Sebagian Kalaupun besar kembali tidak dia tidak ke swasta, buka bisnis sendiri dan seterusnya. Hampir mungkin lebih dari 50% tidak kembali. Itu gitu jumlah yang banyak ya Pak? Oh banyak. Banyak. Jadi itu yang salah satu menjadi introspeksi diri saya gitu. Setelah saya jadi manajemen, ya kan? Gitu. Kenapa itu dulu terjadi? Dan kalau itu kita biarkan, ya repot kan? Betul. Jadi seperti ditanyakan tadi, itu kan masalah treatment, ya kan? Perhatian treatment, ya kan? Tapi kan bukan pemerintah yang ya pemerintah itu siapa? Ya kepala LIPI kan, gitu. Betul. Ya kan? Kalau sekarang ya, gitu. Jadi ya saya tidak boleh menyalahkan dan tidak bisa menyalahkan yang lain. Jadi itu yang kita lakukan di LIPI 3-4 tahun terakhir ini, ya kan? Bagaimana LIPI bisa menjadi tempat yang menarik. Ya, kita tidak bicara seluruh Indonesia dulu lah, itu terlalu besar ya. Tapi setidaknya LIPI. Karena kita tahu kita setiap tahun juga mengirimkan mahasiswa untuk ngambil S2, S3 dan seterusnya ke luar negeri dalam jumlah yang jauh lebih besar dengan LPDP dan seterusnya. Ya. Mungkin setahun bisa lebih dari 1.000 kalau di total ya. Gitu. Kalau kemudian kita tidak menyediakan tempat bagi mereka-mereka itu, ya kan, tidak men-treat mereka dengan baik. Kalau kemudian mereka bekerja di Malaysia, di negara lain, kita komplain, yang nggak bisa komplain, kan itu salah kita sendiri. Ya, tidak boleh nyalahkan negara lain. Ya, jadi itulah yang kita lakukan di LIPI. Kenapa di tahun-tahun terakhir ini kita banyak melakukan investasi di infrastruktur. Itu nomor satu. Kemudian kita mengubah regulasi yang memang masih dalam otoritas kami ya untuk peneliti dan penelitianan. Kita ubah regulasi sehingga lebih memudahkan, tidak administratif, gitu ya, sangat ya administrasinya ringkes lah ya, debirokratisasi. Yang kemudian masalah finansial tentu saja, ya kan? Karena mau nggak mau Pak ya. Oh iya, pasti. Kan kita tidak bisa bilang, "Woi, mana nasionalismemu?" gitu kan. Dia tidak bisa makan, ya percuma, ya gitu. Ya kan tidak masuk akal itu, ya gitu ya. Sudah nggak zamannya begitu. Jadi ya memang kita mungkin tidak bisa sama dengan di Jerman, tentu saja tidak. Tetapi setidaknya harus secara komparatif harus kompetitif dibanding Malaysia. Paling nggak mendekati lah gitu Pak. Ya, dan itu yang saya percaya kalau di LIPI sekarang sudah di level itu. Itu sebabnya kita sudah mampu menarik diaspora untuk kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai peneliti. Gitu ya. Baik. Berarti bisa dikatakan tadi treatment-treatment yang dilakukan Pak Handoko sebagai kepala LIPI, tapi bisa nggak sih Pak berhasil mengurangi angka 50% tadi? Ya kalau sekarang saya percaya tahun ini kita akan buka 120 posisi ya untuk S3. Jadi LIPI sekarang sudah tidak terima anak S1, S2 bahkan. Oh baik. Gitu, harus S3. Harus S3? Ya, apakah lulusan dalam negeri, luar negeri kita tidak bedakan. Ya, gitu. Dan kita memang secara proaktif. Kita tuh hunting sekarang. Jadi bukan seperti CPNS biasa, kita buka terus nunggu lamaran, enggak begitu. Kalau kita mencari orang bagus, itu harus hunting. Ya kan? Jadi udah nggak zaman tuh Pak ya? Karena kalau orang kita menunggu, yang datang itu orang nganggur yang nunggu kerjaan di ujung jalan. Betul. Kalau orang bagus tuh pasti punya kerjaan masalahnya. Iya kan? Gitu. Berarti alhamdulillah saya orang bagus Pak ya. Karena ada kerjaan. Moga-moga ya. Meskipun belum tentu bisa masuk LIPI ya. Oke. Tapi kayaknya nanti akan dihunting nih sama. Tapi saya harus kuliah lagi karena kan saya sekarang masih S2 nih Pak. Ya, harus Sekalian promo saya masih S2 nih. Nanti S3 ya Pak. S3. Dibiayain nggak nih Pak nanti? Enggak. Enggak. Saya kira dibiayain. Kita cari ya udah S3 kemudian Ya kalau untuk anak S3 meskipun kalau secara absolut ya,
gaji, saya bicara gaji nih, saya terus terang aja, gaji sedikit lebih rendah daripada di Malaysia untuk jenjang yang setara ya. Baik. Tapi kalau di Malaysia, saya tahu, kan saya kerja di mana-mana ya dulu, jadi di Malaysia kan mereka hanya kontrak. Ya. Tidak bisa jadi tetap kalau orang asing ya. Kalau di kita? Ya, jadi kalau saya kan ke teman-teman ini kandidat ini bilang, kamu di sini jadi permanent position. Kamu kan susah cari permanent position di luar negeri. Betul. Jadi memang banyak negara luar memang ibaratnya yang dijanjikan hanya pegawai kontrak saja gitu Pak? Kalau negara yang sudah maju biasanya bisa, tapi kompetisinya jauh lebih ketat. Pasti lebih tight lagi gitu. Ya, gitu. Kan belum tentu juga mereka bisa ya kan. Jadi kita tawarkan itu gitu, dan tentu saja mereka juga tidak perlu hanya gaji ya, setelah masuk itu ngapain kan begitu ya. Jadi minimal yang bisa kita berikan adalah kebebasan. Betul. Kebebasan melakukan. Dan pastikan selain risetnya lah. Ya. Dan selain tadi kita membicarakan masalah material lah Pak, kurang lebih. Nah, untuk kesejahteraan hidup selanjutnya kan pasti mereka juga jadi pertimbangan Pak. Nah, dari Pak Handoko sendiri untuk nge-treatment seperti itu? Ya, kalau gaji sudah tidak terlalu masalah, ya kan. Sebenarnya yang mereka perlukan itu bukan finansial lagi. Yang mereka perlukan itu lebih ke lingkungan riset yang bagus. Betul. Nah, itu yang kenapa kita lakukan perubahan besar-besaran di LIPI itu supaya orang bisa melakukan riset dengan nyaman, ya kan. Kebebasan itu cukup ada, kemudian dia tidak dibebani administrasi, ya kan. Betul. Gitu. Sebenarnya kan hanya itu. Setelah itu kita cuma target saja, kalau di LIPI kita target aja, kita nggak peduli bagaimana melakukannya. Ya. Gitu. Jadi target tahunannya tercapai sudah cukup. Tapi untuk faktor pendukung tadi seperti alat misalkan penelitian, semuanya, kita besar-besaran melakukan. Sudah gitu. Jadi belum semua karena kita memang bertahap ya. Tapi di topik-topik yang memang anak-anak itu sudah ada itu sudah. Ya. Baik. Nah, ini kan karena kita tidak akan investasi sesuatu yang orangnya belum ada. Ya, betul. Gitu ya. Jadi kita pastikan dulu orangnya ada atau akan ada, baru kita investasi. Didukung dengan alat-alat yang memang sudah jadi akan terpakai, tidak idle. Dan untuk alat Pak sebenarnya ataupun ya pokoknya alat pendukung pendeteksi lah ataupun penelitian ini Pak, itu sudah bisa dikatakan kita sebanding dengan negara-negara lain? Oh, kalau sekarang saya percaya itu mungkin kalau dibandingkan negara maju sekali belum, ya kan. Tetapi minimal kalau mereka akan berkolaborasi dengan kolega-koleganya di luar negeri, mereka sudah bisa cukup banyak hal yang dia bisa lakukan di sini, gitu. Sehingga dia itu tidak malu dan tidak malu-maluin juga ya, gitu, nggak modal dengkul. Ibaratnya nggak ketinggalan lah. Gitu, Pak, ya. Jadi dia bisa, ya gitu. Saya percaya pasti bisa. Baik, ini kan di belakang saya ada banner nih Pak, 52 tahun LIPI, mulai dari 1967 hingga 2019 ini. Nah, menuju 52 tahun LIPI ini ataupun sudah mencapai 52 tahun ini, program utama apa Pak yang memang sedang dijalankan? Ya, jadi pertama, jadi LIPI itu adalah lembaga penelitian terbesar di negara ini yang cakupannya itu memang semua ilmu. Kecuali kedokteran ya. Kecuali kedokteran. Ya, kecuali kedokteran. Jadi kita mulai dari ilmu agama sampai ilmu fisika, teori tadi ada. Baik. Gitu ya. Dari A sampai Z ada. Iya, dari A sampai Z ada gitu. Sehingga memang kita itu tugasnya yang utama itu menjadi fasilitator dan katalisator untuk riset secara keseluruhan di negara ini. Baik. Ya, mulai dari yang hulunya sampai hilirnya juga gitu. Sehingga kita memiliki beberapa prioritas ya. Jadi ya tidak bisa hanya satu jadinya ya gitu kan. Berbeda dengan 8 misalnya. Kalau 8 kan pasti pesawat dan roket misalnya. Kalau kita tidak bisa begitu ya. Jadi tetapi secara umum prioritas utama kita itu sebenarnya adalah terkait dengan kekayaan hayati, biodiversity dan pemanfaatannya gitu ya. Baik itu mulai dari konservasinya sampai pemrosesannya, sampai bioteknologinya, sampai bagaimana itu bisa dimanfaatkan menjadi teknologi baru. Gitu. Kira-kira itu yang menjadi prioritas utama kita saat ini. Nanti saya sambil nyontek boleh Pak ya. Tadi kan saya di bawah juga ngelihat boleh sambil nyontek nih Pak ya. Karena mungkin banyak sekali penelitian yang memang sudah diperbaharui oleh LIPI. Salah satunya saya ingat adalah implan tulang. Nah, ini implan tulang dalam arti apa nih Pak sebenarnya? Tapi nanti dulu jawabnya karena kami sudah tetap bersama kami dalam program Tokoh Kita.